mata kuliah perencanaan pembelajaran PAUD ya. Oh ya, udah di-record. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini, kalau yang pertemuan yang lalu, Mbak Miftahul kok bersinar gitu ya? Bisa gitu ya? Pertemuan yang lalu kita eh, mekanisme perkuliahannya dimulai dengan teman-teman mengkaji materi, kemudian diskusi di WhatsApp group, kemudian kita melakukan penguatan melalui web meeting ya. Hari ini karena sudah memasuki bentuk pembelajaran workshop, maka eh, mekanismenya dibalik. Kita web meeting dulu, gitu. Kurang lebih akan ada eh, apa namanya materi pengantar dulu dari saya sekitar 1 SKS begitu. Kemudian dilanjutkan 2 SKS-nya teman-teman mulai untuk mencoba mengembangkan terkait dengan topik hari ini. Ya, topik kita hari ini adalah eh, analisis dan pengembangan tema dan subtema dalam menyusun perencanaan pembelajaran di PAUD ya. Oke, saya coba share screen ya. Saya buka materinya dulu. Perencanaan tema subtema. Oke, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari, teman-teman sudah mempelajari tentang konsep konsep perencanaan pembelajaran di PAUD ya, yang di dalamnya juga sudah eh, tersinggung, nggak tersinggung, sudah disinggung berkaitan dengan penggunaan tema subtema di PAUD. Maka kali ini kita lebih dalam lagi mendiskusikan tentang tema subtema. Saya coba saya share screen dulu ya. Bisa dilihat di layar teman-teman semua? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Oke. Bisa, Bisa, Bu. Jadi yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah minggu ini, capaian pembelajaran sub CPMK-nya ya. Di minggu ini teman-teman diharapkan mampu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Nanti mulai untuk workshopnya hari ini. Kemudian diharapkan teman-teman bisa mampu menganalisis konsep pengembangan tema subtema sampai dengan teman-teman mampu mengembangkan tema subtema serta topik bahasan. Nah, bentuk perkuliahan kita workshop, metode pembelajaran kita experience learning, di mana teman-teman dengan kegiatan hari ini diharapkan memiliki pengalaman langsung dalam menyusun eh, atau mengembangkan, menjabarkan tema subtema bahkan sampai ke sub-subtema. Teknik penilaiannya, sikap dan keaktifan tetap dengan observasi, nanti dibantu oleh PJ ya Mbak Siti Kustia untuk merekapnya, kemudian tugasnya dari hasil karya produk pertemuan hari ini nanti. Oh, yang akan menjadi rangkaian dari portofolio teman-teman nanti. Nah, kita memasuki eh, pengertian dari tema ya. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan tema? Kalau kemarin kita mempelajari tentang pendekatan tematik integratif, maka dengan penerapan tema itu salah satu untuk pemenuhan bagaimana pendekatan tematik integratif ini dilaksanakan. Nah, tema itu sebetulnya adalah payung ya, topik yang memayungi gitu ya, topik yang menjadi payung di mana payung ini dapat mengintegrasikan seluruh konsep dan muatan pembelajaran yang pada akhirnya nanti akan diberikan melalui kegiatan bermain. Tentu eh, dalam rangka untuk mencapai kompetensi dasar yang bermuara pada pengembangan aspek-aspek perkembangan sesuai dengan tingkat perkembangan
anak ya sesuai usianya. Tentu harapannya kan ke situ. Nah, itu tema. Lalu kalau pembelajaran tematik seperti apa? Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang secara terpadu menggunakan tema ya, di mana muatan-muatan pembelajaran itu dikaitkan sama ya. Jadi karena tema itu memang untuk mencapai kompetensi dasar, pembelajaran tematik juga pembelajaran yang dilaksanakan dalam rangka mencapai kompetensi dasar yang muaranya tetap pada eh, ketercapaian atau terstimulasinya seluruh aspek perkembangan sesuai dengan tingkat perkembangan usia anak. Tuh. Nah, pelaksanaannya bagaimana? Pelaksanaannya bisa dilakukan melalui kegiatan bermain terprogram maupun kegiatan pembiasaan. Nah, untuk kegiatan pembiasaan memang tidak selalu bisa dikaitkan dengan tema. Meskipun ada beberapa kegiatan pembiasaan yang relevan dengan tema yang sedang digunakan. Nah, sehingga karena pembiasaan ini kan setiap hari dan terus-menerus ya sepanjang waktu. Jadi ada hal-hal yang memang bisa terkait dengan tema, ada yang tidak. Dan tidak memang tidak perlu selalu dipaksakan untuk sesuai dengan tema untuk kegiatan pembiasaan karena memang yang perlu kita ingat bahwa capaiannya tujuan pembelajarannya adalah eh, di cap- eh, tercapainya kompetensi dasar seperti itu. Kalau di kegiatan bermain terprogram itu biasanya kan di kegiatan inti ya biasanya yang mengintegrasikan beberapa aspek perkembangan setidaknya sekitar 3 aspek perkembangan lah ya. Misalnya motorik halus, seni, kognitif atau sampai 4, 3 sampai 4 dalam bahasa bisa seperti itu. Itu karena kalau motorik kasar biasanya dilakukan di kegiatan awal ya pagi hari ya, anak masih fresh seperti itu. Nah, itu semua dalam rangka untuk mencapai kompetensi dasar. Sehingga perlu saya ingatkan kembali ya, yang perlu ditekankan karena hal ini sering sekali menjadi pemahaman yang keliru ya. eh, Guru-guru, mohon ini untuk diingat bahwa tema itu bukan merupakan tujuan pembelajaran. Jadi ingat ya, kita mengembangkan tema. Meskipun pada akhirnya tema kita itu juga terkait dengan materi, karena memang harus dikaitkan karena memang tema ini memayungi muatan-muatan materi yang akan disampaikan. Tapi sekali lagi yang menjadi tujuan pembelajaran bukanlah temanya, melainkan eh, yang menjadi tujuan pembelajaran adalah ketercapaian dari kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar itu sudah diturunkan dalam materi-materi pembelajaran. Nah, itu semua. Jadi tema itu sebetulnya hanya merupakan sarana ya, sarana untuk mengintegrasikan eh, keseluruhan sikap ya dalam pengetahuan dan keterampilan yang ingin dibangun pada anak. Jadi jangan sampai eh, terjebak di situ ya, jangan sampai terjebak kadangkala terjebaknya tema yang kalau temanya belum tuntas, temanya belum selesai. Nah, kita refleksi dulu apakah aspek perkembangannya sudah materi-materinya sudah tuntas. Karena materi itu kan diturunkan dari kompetensi dasar yang meninjau juga dari STPPA. Jadi itu yang justru malah itu yang menjadi tujuan pembelajaran, bukan temanya. Tema hanya memberikan nuansa saja. Seperti itu. Dari situ kita bisa menarik ya, bisa menarik manfaat dari tema. Ya, ditarik kalau kita tarik manfaatnya tema apa? Tentu untuk menyatukan semua program pengembangan, kayak itu nilai moral, ya, nilai agama moral, fisik motorik, sosial emosi, kognitif, bahasa, dan seni. Ya, kemudian yang kedua, untuk menghubungkan pengetahuan yang sebelumnya sudah dimiliki anak dengan pengetahuan yang baru. Jadi pengetahuan yang sebelumnya apa? Misal kalau yang di pekan lalu saya contohkan temanya adalah kereta api barangkali ya. Maka pengetahuan Anda dalam satu rombel itu pasti akan beragam. Biasanya dilakukan pada saat kegiatan apersepsi. Kita menggali pengetahuan awal anak untuk dikaitkan dengan pengetahuan baru yang akan dibangun pada hari itu. Gitu. Maka dengan adanya tema, itu akan lebih mudah untuk mengkoneksikan pengetahuan yang sebelumnya dimiliki anak dengan yang baru akan dibangun. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, tentu memudahkan guru PAUD dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan konsep dan sarana yang dimiliki oleh lingkungan. Jadi, dengan adanya tema ini, guru akan lebih mudah untuk merencanakan kegiatan bermain yang sesuai dengan konsep dan sarana.
Jadi apa yang dimiliki oleh lingkungan terdekat, maka itu yang bisa digunakan, ya, medianya, sumber belajarnya seperti apa, baik itu media atau alat permainan yang buatan, baik buatan guru maupun buatan pabrik, maupun yang tersedia di lingkungan sekitar bisa digunakan seperti itu. Jadi dengan adanya tema lebih memudahkan begitu. Itu dari segi guru ya. Dari segi anak-anak itu sendiri seperti apa? Dari segi anak-anak, memang dengan adanya tema itu akan lebih membuat pembelajaran lebih atraktif ya. Anak lebih lebih enjoy, lebih tertarik, lebih lebih happy gitu ya. Tentu tidak berhenti pada tema ya untuk bisa membuat anak tertarik. Karena sebetulnya memang berangkat dari temanya ini memang berangkat dari temanya untuk kita nyusun kegiatan pembelajaran ini tadi ya, guru. Kalau dari temanya aja tidak menarik, bagaimana bisa menyusun kegiatan belajar yang menarik gitu. Tapi kalau temanya menarik, kemudian menarik dari segi anak ya, sudut pandang anak. Tapi ternyata kok kurang tertarik. Bisa kita refleksi tidak tertariknya pada temanya, subtema, dan turunannya itu, atau sebetulnya pada kegiatan belajar yang kita siapkan. Temanya sebenarnya sudah menarik, sudah membuat sebagian besar pada anak satu rombel itu semangat ya, excited gitu kan dengan tema itu. Tapi ternyata ada anak tertentu yang tidak berminat, kurang bersemangat. Oh, mungkin kegiatannya bagi anak tersebut kurang menyenangkan. Maka ragam kegiatan bermain yang disediakan ya harus bervariasi yang memang betul-betul menarik dan memancing keaktifan anak. Seperti itu ya. Itu manfaat tema. Lalu kita masuk pada prinsip pengembangan tema. Nah, ini hal yang harus kita perhatikan dalam mengembangkan tema itu ada 5. Ya, di mana prinsip-prinsip ini sebetulnya ada saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Prinsip yang pertama adalah kedekatan. Jadi, memang prinsip pengembangan tema ini didasarkan pada prinsip pembelajaran pada anak, gitu ya. Cara-cara belajar anak, di mana anak belajar dari hal-hal yang terdekat dari di lingkungan mereka pada yang terjauh. Hal yang sederhana, yang kompleks, ya kan? Nah, seperti itu. Hal yang mudah ke hal yang konkret dan juga abstrak. Nah, tentu kalau dekat dengan lingkungan anak akan lebih konkret ya, lebih konkret juga. Bisa hal-hal yang bisa disentuh oleh anak, bahkan bisa dirasa, dibau barangkali, diraba. Nah, hal-hal yang dekat dengan kehidupan anak sehari-hari gitu. Kalau misalnya tinggal di daerah perkotaan, mungkin kalau belum pernah ke pesisir gitu, belum pernah tinggal di daerah pesisir, akan sulit. Bahkan penyediaan sumber dayanya pun juga, nah sumber daya nanti yang di prinsip kelima akan juga sulit juga ya untuk menjadikan kondisi itu menjadi konkret gitu ya, pembelajaran menjadi lebih konkret. Sementara kalau lebih dekat, ya berdayakan aja lingkungan yang ada di dekat, explore yang ada di dekat gitu. Ya, prinsip pertama kedekatan, yang tentu berkaitan dengan prinsip yang lainnya. Kalau dekat pasti akan membuat anak tertarik juga, prinsip ketiga. Nah, yang kedua kesederhanaan tadi ya, dari sederhana menuju ke kompleks. Jadi ketika pembelajarannya sederhana, artinya tidak terlalu ribet gitu ya, tidak terlalu menyulitkan bagi anak. Nah, itu menjadi hal yang jadi kita perhatikan ya dalam dalam menjabarkan tema, membuat tema, subtema. Sederhana tapi itu memberikan makna bagi anak gitu ya. Gitu. Jadi bagi anak akan lebih bermakna. Gitu. Nyampe gitu loh di anak gitu. Jadi itu tidak terlalu um, muluk-muluk seperti itu, sederhana. Kemudian yang ketiga kemenarikan. Tentu kalau itu sudah sederhana, dekat dengan kehidupan anak dan konkret, anak bisa melihat, menyentuh, meraba, merasa bahkan. Itu akan menjadi menarik buat anak-anak. Sehingga anak akan menjadi lebih excited untuk mengikuti kegiatan. Itu ya prinsip ketiga. Kemudian prinsip keempat, keinsidentalan. Insidental ya. Ini karena insidental memang tidak selalu ya prinsip ini perlu diperhatikan yang artinya kita bisa mengakomodasi peristiwa-peristiwa yang
tidak selalu bisa direncanakan gitu. Meskipun kita sudah merencanakan mengembangkan tema membuat program dari awal tahun ajaran begitu ya untuk satu semester, nanti semester berikutnya kita susun lagi, sudah kita siapkan. Namun kita tetap bisa mengakomodasi tema-tema yang insidental, yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik peristiwa alam maupun non-alam. Contohnya apa peristiwa alam? Saya kira beberapa pertemuan yang lain saya sempat contohkan ya peristiwa alam bisa juga adanya peristiwa munculnya pelangi, kemudian eh, gempa bumi, gunung meletus, banjir, hal-hal yang eh, sedang ngehit, bukan hit ya, sedang eh, terkini gitu dialami oleh anak langsung, itu akan menjadi lebih menarik untuk pada akhirnya jadi lebih menarik bagi anak untuk didiskusikan, untuk dibahas, untuk apa namanya untuk dipelajari gitu. Seperti itu. Jadi lebih menarik gitu kan. Nah, nyambung kan dengan prinsip ketiga. Tetap terus kemudian eh yang non alam. Nah, kita sedang mengalami masa serangan COVID-19 ya, di mana ini kemudian menjadi pandemik di Indonesia bahkan di belahan negara yang lain ya di dunia ini. Yang kalau kita flashback pada masa-masa awal COVID merebak sehingga menjadi pandemik di tempat kita, itu kita ingat betul ya bahwa kemudian kurikulum pun menjadi kurikulum yang diadaptasi dengan kondisi yang saat ini ya, kurikulum adaptif. Dari Kemdikbud pun dihimbau untuk tema-tema yang diterapkan, tema-tema yang berkaitan dengan COVID-19, mengenalkan tentang apa itu virus COVID, bagaimana mencegah penularannya, dan seterusnya. Memberikan life skill, penanaman keterampilan hidup yang berkaitan dengan bagaimana menjaga diri tetap sehat dalam kegiatan sehari-hari, apa yang harus dilakukan supaya tetap terjaga dari penularan virus itu, protokol kesehatannya seperti apa, makanan sehat gizi seimbangnya bagaimana untuk menjaga daya tahan tubuh. Hal-hal seperti itu yang kemudian menjadi disoroti sekali. Jadi itu menjadi tema insidental yang bersumber dari peristiwa non alam, gitu ya. Itu contohnya sedang berjalan. Makanya kemudian ada dalam bentuk cerita disampaikan tentang pengenalan bagaimana virus COVID ini, seperti apa penyebarannya, bagaimana virus COVID takut dengan apa, dia tidak akan berani dekat dengan kita karena apa, kan akhirnya jadi bisa seperti itu disampaikannya ke anak-anak. Seperti itu. Yang kelima adalah daya dukung. Prinsip yang kelima. Daya dukung ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan dalam pengembangan tema, baik itu daya dukung sumber daya manusianya maupun sumber daya lingkungan, karena ini akan berkaitan dengan penyediaan sarana prasarananya, sarana pembelajaran tentunya. Kalau tidak memperhatikan hal itu, tentu itu akan menyulitkan dan bagi anak itu tidak menjadi suatu hal yang konkret, ya kan, berkaitan kan, prinsip yang lainnya. Maka perhatikan daya dukung yang akan bisa mendukung proses pembelajaran nanti. Ketika mengambil tema ini kira-kira memungkinkan tidak untuk dilaksanakan? Ada enggak sumber daya lingkungan yang mau digunakan? Sumber daya manusianya mendukung enggak untuk bisa menyelenggarakan tema, subtema, dan turunannya ini? Misalnya seperti itu. Jadi, eh, lima hal ini yang menjadi prinsip yang perlu kita perhatikan dalam mengembangkan atau menjabarkan tema menjadi subtema bahkan sub-subtema dan kemudian disusun topik-topik bahasan untuk setiap harinya. Seperti itu, teman-teman. Saya kira sampai di sini sebelum masuk ke eh, bahasan yang lain, ada yang perlu ditanyakan barangkali? Ada yang perlu ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Bu, saya masih bingung pada bagian Insidental. keinsidentalan. Masih belum paham. Keinsidentalan. Ya, Ya, Mbak ini Mbak Siti atau Mbak
Yani ya, Mbak Mbak Siti. Siti sama Mbak Mbak Siti. Gufira. Oh, Mbak Mbak Gufira. Oh, Mbak Yani mana? Mbak Yani nggak hadir ini tadi. Hadir, Hadir. Bu. Hadir. Oh ini, ya sorry sebelahnya. Oke, ya. Prinsip keinsidentalan. Oke, prinsip keinsidentalan ini tadi saya contohkan berkaitan dengan hal-hal ya. Jadi artinya dengan menerapkan prinsip ini kita bisa mengakomodasi peristiwa-peristiwa yang terjadi yang terjadi dan tidak terencana sebelumnya. Kalau peristiwa alam tadi saya contohkan bencana-bencana yang misalnya gempa bumi. Nah, kemudian akan menjadi tema sisipan, ya, ditarik, diakomodasi menjadi tema sisipan. Wah, tadi malam siapa yang merasakan gempa bumi gitu kan? Minggu ini gitu kebetulan seminggu bisa di awal minggu ya, sehingga dimulai dari hari Senin. Siapa yang tadi malam merasakan gempa bumi? Minggu ini kita membahas tentang gempa bumi ya, gitu. Jadi membuat topik tentang gempa bumi dari mulai bagaimana terjadinya gempa bumi, terus potensi gempa bumi yang ada di Indonesia seperti apa, adanya ring of fire yang mengelilingi yang mengelilingi apa pulau-pulau di Indonesia seperti itu. Terus apa sampai kepada pada akhirnya nanti mitigasi bencana, bagaimana pengurangan resiko bencana gempa. Ketika ada gempa terjadi, apa yang harus dilakukan? Kemudian sampai ke tahap simulasi, anak-anak jadi simulasi untuk mitigasi gempa bumi gitu. Kalau terjadi gempa harus ngapain, harus kemana, ke wilayah yang lapang, kemudian jauh dari gedung yang tinggi dan tumbuh-tumbuhan, tumbuhan-tumbuhan yang tinggi, apa pohon-pohon tinggi, kemudian apa yang harus dibawa ketika mungkin gempanya itu sampai bisa menghancurkan tempat tinggal ya, apa hal penting yang harus dibawa dan selalu ada gitu dalam tas misalnya langsung bisa tinggal angkut gitu. Misalnya memang daerahnya rawan gempa. Gitu. Jadi mengenalkan anak-anak apa prepare yang harus disiapkan, termasuk apa yang harus dilakukan. Nah, itu contoh tema-tema insidental, Mbak. Tidak bisa kita nggak bisa memperkirakan, oh ini besok bakalan ada gempa bumi nih, gunung meletus. Yang ada mungkin prediksi ya, tapi yang namanya prediksi belum tentu terjadi. Nah, namun dalam hal ini adalah yang sudah terjadi dan dialami anak, kemudian kita angkat menjadi tema sisipan. Jadi insidental, tidak selalu ada memang yang prinsip keempat ini tidak, tapi kita perlu memperhatikan ini gitu ketika memang ada gitu terjadi seperti itu. Beda dengan misalnya berkaitan dengan misalnya udah diperkirakan ya sesuai dengan kalender itu pada bulan Oktober misalnya itu akan ada Idul Kurban gitu. Ada Idul Adha ya, ada Idul Adha sehingga aktivitasnya berkurban bagi umat Muslim. Betul, sekolahnya juga sekolah yang berbasis Islam, sehingga jadi muatan lokalnya lembaga kan, untuk kemudian menjadikan itu menjadi salah satu tema gitu. Itu bisa. Tapi memang kalau itu bedanya ya, kalau itu kan bukan insidental, maksudnya gitu. Saya menunjukkan bedanya. Kalau insidental yang itu tadi yang tidak bisa kita rencanakan, yang eh, apa baik itu dari peristiwa alam maupun peristiwa non alam. Seperti itu Mbak. Mbak siapa tadi? Mbak Jadi siapa Bu, tadi? Mbak Siti Bu, paham Bu. Mbak Siti Harman ya. Mbak Siti Harman. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Oke, bisa dilanjutkan atau ada yang pertanyaan lagi? Lanjut, Bu. Oke, kita lanjutkan ke beban studi, beban belajar ya. Lalu berapa lama beban belajar dalam satu tema? Itu akan dihabiskan berapa lama setiap tema itu? Jadi sebetulnya tidak ada ketentuan atau tidak ada aturan yang baku bahwasannya sebuah tema akan dilakukan dalam waktu berapa lama. Artinya, tema itu bisa saja dilakukan dalam waktu yang cepat, yaitu singkat,
ya, lebih pendek waktunya, bisa juga dalam waktu yang lama. Hal itu bergantung pada keluasan tema yang dikembangkan, tema, subtema, dan turunannya yang dikembangkan, dan juga minat anak terhadap tema tersebut. Barangkali, barangkali satu tema yang dilakukan itu membuat anak sangat excited ya, tertarik. Sehingga subtema yang disediakan dan digunakan pada saat itu eh, kurang membuat anak ingin lagi, ya, masih terkait dengan tema tapi dengan subtema tambahan begitu. Atau barangkali subtema yang sebenarnya sudah ada oleh guru tapi belum mau digunakan, ternyata anak juga ingin ingin gitu ya, masih ingin meneruskan gitu dan lain-lain. Maka bisa saja akan lebih lama gitu kan, bisa saja. Seberapa luas dan seberapa dalam tema dikembangkan itu akan mempengaruhi berapa lama tema itu akan diselesaikan gitu. Memang kebanyakan rata-rata itu ketika mengembangkan itu antara 3 sampai 4 minggu ya, ada yang 2 minggu juga, ada yang 3 minggu, 4 minggu gitu. 4 minggu 1 bulan ya, ada juga yang 5 minggu, macam-macam. Ada yang bahkan dalam satu tema besar 1 semester, tapi kemudian dipecah lagi ke dalam sub-sub tema, setiap bulannya ada sub-sub tema barangkali, kemudian di bawahnya sub-sub tema ada di bawahnya subtema ada sub-sub tema yang itu sebanyak minggu efektif pembelajaran sesuai dengan kalender pendidikan. Nah, itu bisa saja. Yang ditetapkan itu adalah masa efektif pembelajarannya, bukan berapa lama tema itu dihabiskan, itu ya. Sehingga ya waktu efektif pembelajaran yang kita miliki gitu. Jadi dalam satu semester waktu efektif pembelajaran itu mau dengan satu tema, 2 tema, 3 tema, 4 tema, yaitu bergantung juga dengan keluasan tema dan kedalaman tema yang dijabarkan. Seperti itu ya, terkait dengan eh, lamanya beban belajarnya. Lalu, kenapa sih Bu kita harus membuat jabaran tema, subtema, subsubtema, bahkan dan topik bahasan? Untuk apa gitu kan? Aplikasinya kemana nanti? Kok kita harus buat seperti ini dulu? Jadi nantinya tema subtema yang teman-teman buat ini nanti akan jadi bank gitu ya, bank data pengembangan tema subtema itu. Itu nanti akan teman-teman pakai dalam menyusun program semester. Jadi tema subtema nanti akan teman-teman gunakan, teman-teman masukkan gitu ke program semester yang akan teman-teman susun gitu. Contoh contoh simpel program semester seperti ini. Jadi ada kompetensi dasar yang sudah dipilih gitu. Kuncinya ada di kognitif ini, kemudian sosem dan aspek-aspek yang lainnya mengikuti. Temanya apa? Itu terus subtema, tentu yang perlu diperhatikan juga tema subtema juga ada keterkaitan dengan muatan materi ya. Minggu depan kita akan bahas terkait itu muatan materi. Tapi yang pasti ini aplikasinya nanti ke arah sini nanti tema subtema yang teman-teman kembangkan gunanya nanti untuk bikin program semester. Jadi nanti tinggal dituangkan ke program semester. Kemudian ditetapkan alokasi waktunya itu. Yang dimana totalnya disesuaikan dengan kecukupan minggu efektif pembelajaran yang ada di kalender pendidikan yang sudah teman-teman buat di dokumen 1 kurikulum yang lalu gitu. Setahun yang lalu ya berarti ya. Atau semester yang lalu, Ding. Semester yang lalu ya mata kuliah kurikulum. Nah, tuh. Jadi itu nanti gunanya. Oke. Kemudian bagaimana bentuk-bentuk tema? Bentuk-bentuk tema ini dimaknai dengan bukan hanya temanya ya, tema dan turunannya ya, bentuk-bentuk tema, bentuk-bentuk subtema maupun sampai sub-subtema. Bentuk-bentuknya bisa seperti ini contohnya. Bisa kata tunggal, bisa frase, bisa juga kalimat. Kata tunggal itu contohnya bagaimana itu sudah dicontohkan ya ketika sumber gagasannya itu dari hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Itu ada tanaman, pisang, pepaya, ada tangan, kaki, panca indera, sepatu, boneka, mobil, pasir, kunyit, jahe, singkong, dan seterusnya. Itu kata tunggal. Kemudian frase, frase itu lebih dari satu kata,
tapi tidak berpola. Beda dengan kalimat ya. Kalau kalimat lebih dari satu kata berpola SPO atau berpola SPOK. Seperti itu. Nah, itu contoh frasa. Misalnya, indahnya alam, angin bertiup itu frasa. Pepaya manis, pepaya pepaya eh, apa yang lagi? Pepaya kesukaanku, ya misalnya. Bonekaku lucu dan seterusnya. Kalau kalimat bisa kalimat pertanyaan, bisa juga kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan bisa seperti itu. Pisang menyehatkan tubuh. Terus kemudian bagaimana terjadinya hujan? Yang lebih menarik ya, bisa dengan kalimat pertanyaan. Memancing curiosity-nya anak gitu ya. Kemudian tema yang terkait dengan hobi. Contoh yangnya ada layang-layang, bola, yang kulit, pecah umpet, dakon, apa eh, macam-macam ya. Nah, hobi terkait dengan hobi. Frasanya layang-layang Bali, layang-layang yang ku sayang ya, misalnya. Terus kalimatnya bagaimana layang-layang bisa terbang? Bagaimana eh, bentuk-bentuk layang-layang gitu. Misalnya bisa seperti itu. Bagaimana membuat layang-layang? Itu nanti bisa ke kegiatan kalau situ. Bagaimana membuat layang-layang ke kegiatan? Bagaimana layang-layang bisa terbang? Artinya nanti akan bisa menjadi tema yang lebih atraktif gitu ya. Seperti itu contohnya. Ini bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuk tema dan turunannya. Nah, sekarang kita coba lihat pada contoh lain pengembangan tema subtema yang dalam bentuk tabel ini. Nah, silahkan teman-teman amati ya. Silahkan coba analisis nih di pengembangan ini. Mana kira-kira tema, subtema, sub-subtema yang sudah pas, mana yang belum pas. Mana yang kiranya bias, bias itu dalam arti ini eh, rumahnya nggak di sini nih, bisa di sini nih. Berarti kan masih bias ya, seperti itu. Mana yang sebetulnya ini bukan turunannya dari subtema ini atau bukan turunannya dari tema ini. Oh, ini tidak selevel nih subtema ini gitu. Nah, coba silakan barangkali teman-teman bisa menganalisis nih, temukan mana kira-kira yang kurang pas. Boleh di tema yang sebelah kiri, boleh sebelah kanan. Coba mencoba menyampaikan analisisnya. Bu, Bu, Ya, silakan. Siapa? dari saya Bu yang Agak menurut saya putus-putus yang sepertinya. tidak terdengar Bu. Jadinya. Gimana-gimana Mbak? Putus-putus Mbak? Bu, dari saya di tema diriku itu kan ada subtemanya itu kesukaanku. Nah, pada subtemanya kesukaanku. Nah, bagian subtemanya itu agak keliru pada bermain. Hmm, Itu bisa kalau menurut saya yang lebih lebih efektif tuh eh, permainan kesukaanku gitu loh. Ke arah permainannya bukan ke oke. kegiatan bermain. Oke, jadi lebih mengarah ke kesukaanku apa? Putus Bu. Maka,
Ibu, suaranya putus-putus. Iya, suara saya juga putus-putus kah? Iya, Bu, tadi. Oke, Mohon maaf, cek. Bu, suara Ibu putus-putus. Oh, atau Kak saya coba ini ya. eh saya coba off-kan kamera ya, coba gimana kalau cek cek. Kalau saya matikan kamera masih Kedengaran, putus-putus Bu. tidak? Kedengaran, Bu. Dengar, Bu. Tidak. Ada, Ibu. Sudah lebih baik ya? Jelas, Ya, Ibu. Bu. Oke, baik. Oke, kita coba analisis ini ya. Coba kalau di sini ini satu level enggak di binatang ini? Ada unggas, ada ternak, ada buas. Gitu. Ini kemarin teman-teman ada yang menemukan nih di kelas B angkatan yang lain. Jadi ada unggas, ada ternak, ada buas. Apakah ini subtemanya itu sudah satu level atau belum? Kita bisa lihat di sini. Ada burung, ayam, bebek, kambing, ayam, bebek. Nah, ayamnya muncul 2 kali. Betul tidak? Betul, Bu. Nah, ini ayam muncul 2 kali. Kemudian di sini menggunakan istilah subtemanya ternak, ya, Ternak. binatang ternak. Apakah ayam, bebek, burung tidak bisa diternak? Bisa. Bisa. Bisa, Sehingga Ternak. ini bias ya. Kalau pakai ternak ini bisa bias ini karena burung ayam bebek juga bisa masuk ke sini rumahnya, ya kan? Iya, Bu. Heeh. Kita bisa lebih berhati-hati. Ketika di sini unggas, unggas itu kan berarti kan binatang yang bertelur ya. Unggas itu bertelur ya, bener ya? Iya, Bu. Iya, Heeh. Bu. Yang tidak bertelur berarti apa? Mamalia, misalnya yang melahirkan dan menyusui gitu ya. Nah, jadi di sini tidak perlu ada ayam lagi gitu. Ada kambing, ada sapi, ada kerbau gitu kan. Nah, di sini akan menjadi selevel. Kalau di sini unggas, di sini mamalia akan jadi satu level. Nah, seperti ini yang kita perlu berhati-hati ya. Memang menggelitik ya, menyusun seperti ini butuh 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 apa namanya konsentrasi dan referensi gitu. Kalau misalnya ini apa ya kira-kira butuh pemikiran gitu kan, butuh pemikiran yang sungguh-sungguh gitu. Nah, kemudian di sini di tema diriku, subtema tubuhku. Di subtema tubuhku ada bagian-bagian, ada fungsi, ada cara merawat. Nah, kira-kira kalau ini jadi apakah ini cocok menjadi turunannya tubuhku? Cocok. Tapi apakah ini tidak cocok saja ya? Cocok-cocok saja. Tapi apakah ini tidak apa namanya? Tidak bisa menjadi turunan dari subtema-subtema yang lain? Tanaman bisa nggak ada bagian-bagian fungsi dan cara merawatnya? Bisa. Bisa. Bu. Bisa, Bu. Terus binatang juga bisa nggak ada bagian-bagian manfaat, terus cara merawat habitat kan bahkan tambah itu. Bisa kan? Bisa, Bu. Sehingga ini Bisa, Bu. kurang relevan lah kalau kita jadikan turunan dalam tubuhku. Kalau mau jadikan turunan tubuhku, yaitu tadi ya, tubuhku di dalam tubuhku itu ada apa? Itu baru turunan. Ya, wajahku misalnya. Terus apalagi? Tangan, kaki, panca indera itu baru turunan dari tubuhku. Ya kan? Hal-hal yang ada di dalam bagian-bagian yang ada di dalam tubuh langsung disebutkan. Seperti itu. Ya, tubuhku atau tubuhku yang berharga gitu. Nah, kalau bagian-bagian fungsi dan berat nanti akan bisa kita jadikan sebagai topik, teman-teman. Gitu. Cara merawat wajah dengan cara merawat kaki sama tidak? Beda, Bu. Beda, ya kan? Nah, itulah kenapa makanya wajah nanti ya nanti akan ada top wajah dan kaki masing-masing ada topiknya sendiri-sendiri nanti gitu dan ketika dia menjadi sub-sub tema. Seperti itu ya teman-teman. Semoga sudah sedikit ada gambaran bayangan ya perbedaannya. Nah,
kita coba lihat contoh lain pengembangan tema yang ini. Nah, semoga ini lebih gamblang lagi ya, lebih lebih clear lagi teman-teman untuk bisa melihat dari peta ini eh, mana yang memang dalam bentuk tema, mana subtema, subsubtema, dan mana yang kemudian itu merupakan topik bahasan. Saya sudah memberikan tanda di situ di bagian warna biru. Itulah yang namanya topik bahasan. Nah, teman-teman sehingga dapatnya tidak rancu di sini ya. Di situ ada tema tumbuh-tumbuhan. Subtemanya ada padi-padian, ada buah-buahan, ada sayuran, ada umbi-umbian. Kalau mau ditambahkan bisa perdu, tanaman perdu gitu ya. Nah, di masing-masing subtema diturunkan menjadi sub-subtema lagi. Contoh yang buah-buahan, subtema buah-buahan diturunkan menjadi sub-subtema ada nangka, rambutan, melon, mangga. Jadi, yang menjadi sub-subtema di situ, sub-subtema buah-buahan bukan jenis buah-buahan atau ciri buah-buahan atau cara menanam buah-buahan, tidak, tapi langsung disebutkan buah-buahnya apa, nangka, rambutan, melon. Baru nanti masing-masing sub-subtema itu ada topik bahasannya, ada jenis-jenis di sini ya. Ada jenisnya misal mangga ya ada aromanis, mana lagi golek. Nanti yang melon barangkali ada jenisnya melon kotak, segitiga, persegi, bulat, dan sebagainya mungkin ya. Nah, untuk bisa mengetahui ragamnya itu teman-teman boleh mencari referensi ya yang bisa dipertanggungjawabkan untuk bisa mendukung pengembangan tema ini gitu. Kan nggak ingat Bu, itu kalau di pelajaran biologi aja kita gini kan gitu. Di familia genus spesiesnya, familia ordo genus spesies. Nah, seperti itu. Sampai ke situ-situ ya. Nah, terus ciri-cirinya seperti apa, cara menanamnya dengan apa saja bisa dilakukan. Jelas cara menanam mangga dengan cara menanam melon beda. Nah, mungkin cara menanam mangga dengan menanam rambutan hampir sama. Barangkali ya, seperti itu. Nah, manfaatnya apa gitu. Ini salah ini di sayur nih harusnya di sini nih tempatnya di sayur, manfaat di sayur. Nah, ini nih kop, copy paste-nya belum diedit yang di sebelah sini manfaatnya kalau mangga macam-macam manfaatnya. Dilihat dari kandungan buahnya ada apa kan gitu kan. Kandungan vitaminnya, barangkali ada mineralnya barangkali. Nah, itu bisa ditambahkan atau mau ditambahkan lagi olahan mangga, bisa jadi olahan apa saja, bisa jadi jus, bisa jadi sate buah, bisa jadi apa lagi, bisa jadi macam-macam. Nanti di kegiatan mainnya kalau mau apa namanya? eh, kegiatan puncak tema bisa kegiatan puncak tema berkebun atau kegiatan puncak tema membuat sate gitu. Sate apa? Sate buah atau masak besar ya, masak ada sayur, sayurnya macam-macam di sini bumbu-bumbu. Nah, itu ini melibatkan semua tema subtema di sini puncak temanya yang digunakan gitu. Lengkap dengan buahnya gitu kan. Nah, bisa seperti itu di gongnya di puncak temanya nanti. Puncak tema itu apa? Nah, nanti kita pelajari ya setelah ini. Dari sini kira-kira sudah lebih clear tergambar atau ada yang ditanyakan dulu silahkan di sampai di contoh pengembangan tema ini. Tadi masih bisa dikritisi ya yang contoh yang sebelumnya tadi. Nah, yang ini insya Allah ini sudah lebih clear ya, lebih jelas perbedaan antara tema, subsubtema dengan eh, topik bahasan. Ini topik bahasannya ini dicontohkan di setiap subtema hanya satu ya, tapi artinya ini masih bisa nih subtema yang lainnya dikembangkan topik-topik yang lainnya. Topik ini satu topik bisa saja untuk 1 hari atau untuk 2 hari bisa saja ya selesainya untuk antara 1 sampai 2 hari setiap topiknya. Maka setiap subtema bisa kita bisa mengembangkan topiknya untuk hari-hariannya biar nggak bingung hari ini apa, hari besok apa dan seterusnya. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke namanya punya tema?
Lanjut? Lanjut, Bu. Oke, kita lanjut ke kegiatan puncak tema. Oke, kegiatan puncak tema itu adalah kegiatan yang memberikan kebermaknaan pembahasan tema secara utuh. Ya, jadi tadi saya singgung kegiatan puncak tema. Jadi misalnya temanya tumbuh-tumbuhan itu tadi. Puncak temanya apa? Masak bersama orang tua. Jadi masak bersama ibu. Ibunya datang ke sekolah masak besar gitu ya. Dan yang dimasak apa? Sayurnya sesuai dengan tema yang sudah pernah dilalui anak. Buahnya yang disediakan ya sesuai yang sudah dilalui oleh anak. Gitu. Padi-padian makanan pokok ya. Nah, ini yang disediakan. Nah, artinya merangkum ya, meskipun mungkin tidak semuanya semua sub-sub tema, tapi merangkum dari apa yang tema-tema sudah gunakan. Umbi-umbian. Nah, ini singkong, cemilannya ada singkong, ada buah gitu. Nah, itu bisa menjadi kegiatan puncak tema dilakukan. Karena puncak tema ini merupakan goal final yang memberikan kesempatan anak untuk merekonstruksi pengetahuan dan keterampilan mereka secara menyeluruh dan utuh, tentu dengan penuh kegembiraan. Maka setiap akhir tema perlu dikuatkan dengan kegiatan puncak tema itu supaya lebih utuh ya konstruksi pengetahuan dan keterampilan anak. Dan kegiatan puncak tema selain menggembirakan juga memberikan penguatan terhadap sikap, pengetahuan dan keterampilan anak. Yang juga tentu bisa melibatkan orang tua ya dalam kegiatan puncak tema ini atau keluarga. Bentuknya apa? Keragam kegiatan puncak tema. Bisa dalam bentuk diskusi dengan anak tentang pengalaman yang berkaitan dengan tema yang sudah digunakan. Terus bisa juga anak diminta untuk menceritakan kembali hasil karya selama penggunaan tema gitu. Nah, kunjungan lapangan ya untuk mengenal kompetensi yang sudah dimiliki anak. Sebelum pandemi bisa dilakukan dengan kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat yang mungkin ke kantor pos, ke kantor polisi, ke kebun yang di luar sekolah mungkin ya, lingkungan luar sekolah gitu, untuk berkebun, barangkali seperti itu bisa. Nah, kalau selama pandemik ini bisa nggak kira-kira kalian punya tim diselenggarakan? Bisa, sangat bisa dan tetap bisa. Bergantung media yang akan kita gunakan untuk menyelenggarakan puncak tema. Tetap bisa. Gitu. Kemudian mengundang orang tua untuk kegiatan bersama yang berkaitan dengan tema. Gitu. Jadi bisa undang orang tua, bikin geblek mungkin sama-sama orang tua. Itu ada yang pintar bikin geblek gitu. Selain puncak tema, ada transisi antar tema. Transisi antar tema ini bisa dilakukan sekaligus dengan puncak temanya dilaksanakan bersamaan dengan puncak tema, bisa juga terpisah. Untuk apa? Jadi setelah tema berakhir, guru harus bisa mengaitkan tema sebelum dan tema yang akan digunakan supaya anak bisa tertarik ya, bisa berminat dengan untuk masuk ke tema berikutnya. Setelah ini ngapain ya? Apa ya yang mau dilakukan atau tema apa yang mau dipelajari gitu. Bentuknya bisa bermacam-macam, hampir sama bentuk-bentuknya yang bisa dilakukan untuk transisi antar tema ini sama seperti puncak tema. Itulah sebab itu bisa sekaligus digabungkan dengan puncak tema, bisa juga dilakukan terpisah. Misal puncak temanya sudah dalam bentuk kunjungan ke tempat yang berkaitan dengan tema yang lalu. Kemudian transisi antar temanya dilakukan terpisah dengan dalam bentuk diskusi. Boleh saja seperti itu. Atau digabung juga boleh seperti itu. Ya, atau juga mengundang narasumber. Narasumbernya nggak perlu yang harus kita bayar mahal barangkali. Mungkin di antara wali murid ada yang memiliki keahlian tertentu yang bisa dihadirkan. Sebentar ya. Yang bisa dihadirkan dalam kapasitas sebagai narasumber. Kalau dalam kapasitas sebagai narasumber, sebagai ahli yang dihadirkan, otomatis kan nggak semua orang tua dihadirkan ya, ya hanya yang memang yang dianggap ahli sesuai dengan tema tersebut yang diundang gitu. Seperti itu. Kalau mengundang orang tua dalam kapasitas sebagai orang tua, tentu setiap anak orang tuanya, ayahnya atau ibunya hadir untuk melaksanakan kegiatan puncak tema maupun transisi antar
tema. Seperti itu. Selanjutnya, ini ya pengingat ya, reminder, teman-teman perlu diperhatikan bahwa untuk menentukan tema, silakan pilih satu ide kira-kira apa yang akan disampaikan pada anak yang nantinya akan dipelajari oleh anak. Nah, boleh juga melibatkan anak dalam menentukan ya, menentukan temanya. Boleh diakomodasi ide gagasannya anak. Ya. Tema bisa diambil dari tema besar, gagasan besar, bisa juga diawali dengan yang lebih kecil, seperti itu. Dan yang perlu diingat lagi adalah bahwa tema itu bukan tujuan pembelajaran, ya, bukan hal yang harus dikuasai anak, tapi tetap yang menjadi tujuannya adalah capaian pada aspek-aspek perkembangan anak yang melalui tema dan kegiatan bermain itu kita menstimulasinya. Seperti itu. Dari sini ada yang perlu ditanyakan barangkali? Oke, silahkan. Ada yang perlu ditanyakan? Silahkan jika ada yang ditanyakan. Sebelum masuk pada penjelasan instruksi kerja pada workshop ini. Saya Ibu. Silakan Mbak Miftah. Izin bertanya Ibu, kan nanti di sub tema ada manfaat, fungsi utama dan lain-lain itu kan sebagai topik bahasan, itu perlu ditulis di dalam apa namanya di dalam Word-nya kah atau hanya untuk ketika nanti misal hanya ketika terjun di depan anak-anaknya saja Bu atau gimana Bu? Tetap teman-teman tetap harus membuatnya ya, menyusunnya, menjabarkannya juga. Meskipun nanti itu akan digunakan saat membuat RPPH digunakannya. Tapi bank ini harus teman-teman buat dulu gitu. Bank data, tema subtema topik bahasa ini teman-teman jabarkan dulu, punya dulu. Nanti yang akan dipakai untuk membuat prosem, tema subtema subtemanya dulu. Baru nanti yang akan digunakan untuk RPPH sampai ke topik bahasanya, bukan hanya tema subtemanya. Jadi tetap dibuat juga. Apakah dijadikan satu ataukah dipisah? Silahkan dijadikan satu, boleh seperti yang saya contohkan tadi. Mau di dokumen terpisah juga boleh, tapi akan lebih enak sebetulnya kalau dijadikan satu gitu, karena lebih mudah teman-teman nanti untuk meruntutnya. Topik bahasan yang ini kalau diruntut ini miliknya siapa ya? Topik bahasan ini miliknya sub-sub tema yang mana, miliknya tema yang mana, itu akan lebih mudah ditelusuri ketika menjadi satu seperti contoh yang saya tayangkan tadi. Seperti itu Mbak Miftah. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya next ke ini produk yang hari ini akan teman-teman kembangkan ya. Buat. Nah, hari ini nanti silakan dilanjutkan untuk teman-teman masing-masing mahasiswa membuat satu buah tema, dijabarkan menjadi subtema dan sub-subtema. Ya, boleh sampai dengan subtema saja, boleh dengan sub-subtema saja, disepakati di dalam satu kelompok. Jadi dalam satu kelompok mau diturunkan sampai subtema saja atau sampai sub-subtema. Pastikan kalau hanya sampai sub-subtema berarti sampai di subtemanya sudah tema kecil ya, sudah spesifik gitu. Atau mau menjabarkannya sampai sub-subtema. Nah, tentu topik bahasanya otomatis ya juga akan mengikuti. Nah, di situ. Terus untuk formatnya silahkan boleh pakai peta konsep, boleh pakai Webbet, jaring laba-laba, boleh juga menggunakan tabel.
Nah, silakan dipilih bentuknya seperti apa. Jadi nanti kelompoknya tetap kelompok yang kurikulum ya, kelompok kurikulum kemarin ya. Karena nanti nama lembaganya yang akan dijadikan judul dokumen sesuai dengan nama lembaga teman-teman kelompok kurikulum kemarin. Nah, ya, nama lembaganya. Demikian juga kelompok usianya mengikuti kelompok yang kemarin di kurikulum. Sehingga tinggal lanjut gitu kan. Model pembelajaran juga ngikutin kurikulum teman-teman yang lalu. Seperti itu. Jadi satu kelompok eh, masing-masing tetap mengembangkan sendiri-sendiri. Nanti dikumpulkannya juga per individu ya, meskipun dalam proses membuatnya teman-teman harus berkomunikasi dalam satu kelompok supaya prinsip-prinsip pengembangan tema itu bisa benar-benar dilaksanakan, diperhatikan dalam pengembangannya. Seperti itu. Dari sini sudah cukup jelas atau ada yang ditanyakan? Dari kelompok kami, Bu, ada Mbak Mhm. Rosi yang tidak ada, jadi mungkin berkurang 1 orang. Nggak apa-apa. Awalnya berapa jumlahnya totalnya Mbak Miftah? 9 orang, Bu. 9 atau 10 orang kayak gitu. Kemarin soalnya waktu pembagian kurikulum dibagi 2 kelompok kan, Bu. Oh, jadi bagi 2 kelompok besar kelas ini ya? Iya, Bu. Jadi 9. Akhirnya jadi tinggal 8. Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Itu nanti pastikan mengembang masing-masing 8 itu masing-masing membuat pengembangan tema subtema sendiri-sendiri ya. Terus disepakati mau tema sampai tema subtema atau sampai sub-subtema. Masing-masing tetap harus dibuat topik bahasanya gitu. Baik, terima kasih, Nah, Bu. iya sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Nanti akan saya sediakan menu uploadnya di e-learning ya. Nanti sebelum masuk ke materi berikutnya, pekan depan, kita akan review dulu berkaitan dengan tema subtema ini. Tentunya kalau perlu ada yang diperbaiki, nanti akan masih ada waktu untuk memperbaiki. Itu. Artinya ada kesempatan untuk memperbaiki. Nah, silakan. Sudah cukup jelas? Jika sudah cukup jelas, mungkin sementara bisa kita akhiri sesi ekspositori ini. Dilanjutkan dengan teman-teman langsung menyusun tema subtemanya dan kita diskusikan melalui WhatsApp group. Kita teman-teman bisa konsultasi di WhatsApp group dalam proses pengembangannya ini barangkali ada kendala atau kesulitan gitu. Gimana? Ada lagi? Ibu, kalau misalnya ada teman-teman yang tidak bekerja mengerjakan, gimana, Bu? Ya, dia kan otomatis nggak punya produk, berarti nggak bisa mengumpulkan ya. Karena nanti mengumpulkannya tetap individu. Untuk yang bagian ini, tema subtema. Bu izin bertanya, berarti kan anggotanya 8, berarti temanya itu 8, terus subtemanya dikembangkan sendiri-sendiri begitu, Bu? Iya, betul. Dikembangkan sendiri-sendiri. Tidak ada batasan ya mau mengembangkannya seberapa luas, seberapa dalam. Silahkan berkreasi. Dan buatlah redaksi tema atau tema yang anti mainstream ya, yang tidak kaku seperti yang sudah banyak digunakan di TK-TK selama ini. Nah, silahkan. Ada lagi? Cukup kalau dari saya, Bu. Oke, terima kasih Mbak Siti Pustia. Yang lainnya teman-teman? Clear? 2 kelompok besar ya berarti ini ya.
Mm-mm. Oke, silakan. Kalau memang sementara sudah cukup, bisa kita akhir dulu sesi ini, dilanjut melalui WhatsApp group. Kita diskusikan di WhatsApp group hal-hal yang mungkin dalam proses teman-teman nyusun ini ada kendala yang pasti dikumpulkan sebelum mulai perkuliahan besok ya. Jadi misalnya ini hari Jumat ya, berarti hari Kamis yang akan datang sudah dikumpulkan. Deadline-nya itu sehingga nanti hari Jumat yang akan datang sebelum masuk materi baru kita bisa review dulu. Meskipun mungkin tidak semua milik teman-teman akan terreview ya, tapi setidaknya ada sampling yang bisa kita review, teman-teman bisa memperhatikan dan melakukan self evaluation terhadap produknya sendiri-sendiri. Oh, ternyata seperti punya aku kayak itu deh. Berarti masih kurang pas, berarti harus dibenerin. Nah, kalau menyimak review milik teman kan kadang bisa seperti itu ya. Akhirnya teman-teman yang lain bisa merevisi miliknya masing-masing. Harapannya seperti itu. Tuh, cukup kiranya? Cukup, Bu. Oke, kalau begitu bisa kita akhiri sesi ini sampai di sini dulu. Lanjut di WA dan kita teruskan juga ketemu lagi secara langsung di pekan depan dengan materi muatan pembelajaran, analisis muatan pembelajaran. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi bisa diunduh di e-learning ya. Oke, Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Dadah guys. Bayani.